Halo anak-anak semua, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran ekonomi. Bapak harap kalian bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini karena kita masuk materi baru yaitu tentang pengangguran. Oke, bagaimana materi sebelumnya? Apakah sudah bisa dipahami? Kalau ada yang belum paham bisa langsung menghubungi saya ditanyakan. Jangan sia-sia belajar kita ini ya. Jangan hanya sebagai formalitas. Kalau sebagai formalitas, mending pulang aja anakku. Tidur kau di rumah ya. Oke, Bapak harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dan tetap mengikuti perkembangan. Mudah-mudahan kita langsung bisa tatap muka dalam pembelajaran ini ya. Bapak harap juga kalian bisa fokus walaupun seperti ini kondisinya. Oke, kita masuk materi kita itu tentang pengangguran ya. Pengangguran. Di pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyinggung itu apa itu pengangguran. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan bahas lebih dalam apa itu pengangguran. Oke, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Tentu ya, mungkin udah sering kalian dengar ya, orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha yang baru. Oke, ini dia pengertian pengangguran. Pengangguran terbagi atas menurut faktor penyebab terjadinya dan menurut lama waktu kerja. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menurut faktor penyebabnya. Yang pertama itu ialah pengangguran konjungtur atau siklis ya. Ini seringkali ditanya ini dalam soal-soal, baik soal-soal Olimpiade atau soal-soal SNMPTN ya. Kalau dia bidang IPS ya, pengangguran konjungtur atau siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Kegiatan ekonomi itu ada tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, pada masa kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, barang menumpuk di gudang. Ya, tentu kalau tidak ada yang membeli, otomatis barang akan menumpuk di gudang. Apa yang menyebabkan? Karena kegiatan perekonomian turun ya. Kemudian perusahaan akan mengurangi kapasitas produksi dan mungkin menghentikan ya. Tentu ya, ketika tidak ada lagi yang membeli, otomatis perusahaan akan mengurangi kapasitas atau jumlah barang yang diproduksi dan mungkin lama-kelamaan akan tutup ya atau gulung tikar. Kemudian kalau gulung tikar tentu akan banyak PHK ya. Ini dia pengangguran konjungtur. Ingat saja, akibat turunnya kegiatan perekonomian. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada pengangguran struktural. Adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Contohnya adalah penggunaan alat yang semakin canggih. Banyak aktivitas yang pada awalnya dikerjakan oleh tenaga kerja, namun dengan adanya peralatan canggih bisa diselesaikan oleh sedikit atau beberapa tenaga kerja saja. Ini bisa kita simpulkan tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin ya. Akibatnya terjadilah pengangguran. Pengangguran yang bagaimana? Yaitu pengangguran struktural karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Yang selanjutnya ada pengangguran friksional. Adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja ya. Kesulitan-kesulitan ini antara lain yaitu waktu yang diperlukan dalam proses pelamaran dan seleksi oleh pemberi kerja. Pemberi kerja selalu mengharapkan kualitas yang tinggi dari calon pencari kerja sehingga membutuhkan waktu untuk menentukan pilihan ya, bisa dipahami bahasanya. Kemudian dari sisi pelamarnya itu pelamar biasanya menginginkan pekerjaan yang dapat memberikan fasilitas terbaik. Pelamar juga butuh waktu memutuskan pilihannya. Inilah pengangguran friksional. Susah mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Oke. Pengangguran friksional juga terjadi karena faktor jarak dan kurangnya informasi. Pelamar tidak mengetahui di mana ada lowongan dan pengusaha juga tidak mengetahui di mana tersedia tenaga kerja yang memenuhi syarat. Oke, bisa dipahami ya bahasanya. Pengangguran friksional ya, karena kesulitan mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Oke anak-anakku semua, ini dia pengangguran menurut faktor penyebabnya. Sekarang kita menurut lama waktu kerja ya. Yang pertama itu adalah pengangguran terbuka.
Pengangguran terbuka yaitu situasi ketika orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Hal ini disebabkan karena lapangan kerja lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja ya, di mana lapangan kerja yang tersedia di suatu daerah atau suatu negara itu lebih sedikit dibandingkan para tenaga kerja yang ingin melamar ya, bahkan misalnya 1:1000. Itu maksudnya pengangguran terbuka. Kemudian yang selanjutnya ada pengangguran terselubung, yaitu kondisi di mana adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan atau tidak sesuai kompetensi. Contohnya, seorang lulusan D3 keperawatan bekerja sebagai sekretaris di perusahaan ya. Ini dia maksudnya, pengangguran terselubung. Kemudian yang selanjutnya adalah pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Contohnya di sektor pertanian. Umumnya setelah habis panen sampai musim tanam, petani tidak ada pekerjaan. Dalam keadaan ini, petani tersebut adalah pengangguran musiman ya. Itu dia, ketika dia sudah siap musim tanam, otomatis dia akan menunggu sampai hasil panen. Jadi jangka waktu dia menunggu itulah dia disebut sebagai pengangguran musiman. Ketika sudah panen, disitulah dia bekerja kembali. Oke, ini dia menurut lama waktu kerja, bisa dipahami ya. Tadi menurut faktornya sudah Bapak jelaskan, menurut lama waktunya kerja juga sudah Bapak jelaskan. Oke, sekarang kita masuk yaitu cara mengatasi pengangguran. Kita bahas satu-satu ya. Cara mengatasi pengangguran konjungtur atau siklis ya. Ini sudah Bapak jelaskan tadi. Dengan cara yaitu meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu dengan memberi tambahan penghasilan kepada masyarakat ya. Ketika kita beri bantuan kepada masyarakat, tentu mereka akan meningkatkan daya beli mereka. Daya beli mereka rendah karena mereka tidak mempunyai uang ya. Daya maksudnya itu uang. Ketika mereka sudah dapat uang, tentu konsumsi mereka akan meningkat. Pembelian mereka terhadap barang akan meningkat ya. Kemudian membuka proyek umum seperti pembangunan fasilitas publik. Maksudnya gimana Pak? Ketika proyek umum dibentuk atau dibuat oleh pemerintah, tentu akan menyerap banyak tenaga kerja ya. Ketika fasilitas publik dibuka, akan menyerap banyak tenaga kerja, otomatis masyarakat akan berpenghasilan. Kemudian yang selanjutnya maksudnya adalah memperluas pasar barang dan jasa. Maksudnya memperluas pasar atau memperluas marketnya. Misalnya ada sebuah perusahaan, dia menjual barangnya bukan hanya di satu tempat, tapi di tempat yang lain atau daerah-daerah lain. Memperluas jangkauan pasarnya, bukan hanya di satu daerah saja ya. Itu maksudnya. Ketika barangnya laku di daerah-daerah lain, tentu akan meningkatkan produksinya. Ketika produksi dinaikkan, tentu akan menambah tenaga kerja untuk menambah produksi barang tersebut ya. Itu dia maksudnya pengangguran konjungtur. Ini dia mengatasinya dengan cara ada 3 poin tadi ya. Kemudian yang selanjutnya ada mengatasi pengangguran struktural, yaitu pengadaan pendidikan dan pelatihan pada pekerjaan yang baru ya. Maksudnya pekerja yang baru dilatih supaya lebih handal, supaya lebih produktif di bidang tersebut. Kemudian memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. Kemudian mendirikan industri yang bersifat padat karya. Industri yang padat karya seperti industri rokok ya. Tentu itu memerlukan tenaga kerja yang banyak ya. Ini dia mengatasi pengangguran struktural. Kemudian yang selanjutnya itu mengatasi pengangguran friksional, yaitu mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan menerima atau tidak berlangsung secara cepat ya. Kemudian yang selanjutnya itu pengangguran musiman, yaitu dengan pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain dan melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja ya. Ini dia cara mengatasi pengangguran. Oke, Bapak harap bisa dipahami ya. Oke, ini dia materi kita tentang pengangguran ya. Bapak harap kalian bisa memahaminya dan mengulang-ulang kembali. Kalau ada yang masih kurang paham, bisa langsung menghubungi saya. Sekian materi kita untuk hari ini. Bapak harap kalian bisa menyimaknya dengan bagus, mencatat,
dan menambahi dari apa yang Bapak jelaskan. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih.